Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota yang ada di kelompok kami. Yang pertama itu ada Devi Aprilia Lubis, yang kedua Natasha Devita, yang ketiga Rika Mandasari Boroginting, dan yang keempat Romulus Tumorang. Definisi gaya-gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Toaha, bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Yang kedua menurut Hersey dan Blanchard, mereka berpendapat bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari 3 komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Yang ketiga, menurut Filippo, menurut beliau, gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan yang mungkin dapat diterapkan di dalam organisasi yaitu yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau task oriented. Task oriented adalah gaya kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian struktur tugas, penyusunan rencana kerja, penetapan pola organisasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan berorientasi pada hubungan manusia atau people oriented. People oriented adalah kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada penghargaan, kehangatan organisasi antara pemimpin dan anggotanya. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan yang menuntut adanya kepatuhan penuh dari bawahannya tanpa meminta adanya pembangkaan atau keraguan. Gaya kepemimpinan seperti ini seringnya menentukan keputusan berdasarkan pemikiran sendiri dan jarang sekali mau menerima masukan orang lain. Pemimpin sangat dominan dalam hal setiap pengambil keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur yang diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi dari satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi, yaitu gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah peraturan tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap anggota atau lapisan. Yang ketiga, ada kepemimpinan partisipatif, yang dimana dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini, ide dapat mengalir dari bawah atau dari anggota atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pemimpin dan bawahan. Dalam gaya ini, pemimpin juga cenderung aktif dalam meminta masukan dari para anggota setiap menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, ada kepemimpinan delegatif atau laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini pemimpin memberikan 100% kepercayaan dan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan tugas dan menyerahkan seluruh metode atau cara penyelesaian kepada anggotanya. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok. Yang kelima, ada kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini bekerja mirip dengan konsep kontrak atau kesepakatan, yang mana telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Ketika anggota dapat menyelesaikan tugas dengan baik, akan mendapat reward atau penghargaan. Namun, ketika tidak, maka anggota akan mendapatkan sanksi. Yang keenam, kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin memberikan motivasi sekaligus tantangan kepada anggotanya untuk maju dan berkembang. Gaya kepemimpinan ini transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada anggotanya.
Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlihat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Yang ketujuh, kepemimpinan melayani atau servant. Sesuai dengan namanya, pemimpin adalah pelayan, sehingga pemimpin akan melayani, memfasilitasi, dan mengkomodir anggota-anggotanya untuk terus berkembang. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi daripada anggota daripada kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir ada kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik merupakan gaya kepemimpinan yang menjadi pemimpin mampu menghadirkan pesona-pesona dan membuat setiap anggotanya adalah penting. Selalu menggunakan kata-kata cerdas untuk menyelesaikan masalah, dan tentunya mampu mengumpulkan pengagum, sehingga dengan mudah atau rela anggotanya mau bekerja. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikutnya. Kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini menjadikan seorang pemimpin bebas menggunakan gaya kepemimpinan yang mana sesuai dengan kondisinya. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini, diantaranya: 1. Tetil atau directing, memberitahu, menunjukkan, memimpin, menetapkan. 2. Selling atau casing, menjual, menjelaskan, memperjelas, membujuk. 3. Participating atau supporting, mengikut sertakan, memberi semangat, kerjasama. 4. Delegating, mendelegasi, pengamatan, mengawasi, penyesuaian. Studi kasus. Pemerintah dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintah telah mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar atau market or public interest. Dari pemerintah yang kuat, besar dan otoritarian ke otoritas atau small and less government, egalitarian dan demokratis, serta transformasi kepada sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Penyelenggaraan roda pemerintah yang baik dan bersih adalah landasan bagi penyusun dan penerapan kebijakan suatu negara yang demokratis dalam era globalisasi saat ini. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Sehubung dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kepemerintahan yang baik, sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan bukanlah suatu hal yang sangat mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan perjuangan dan waktu cukup panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan desentralisasi merupakan sarana yang mendekankan bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun good governance. Kepemimpinan mempunyai peran penting sentral dalam kehidupan organisasi maupun berkelompok. Untuk mencapai tujuan bersama, manusia di dalam organisasi perlu membina kebersamaan dengan mengikuti pengendalian dari pemimpinnya. Dengan pengendalian tersebut, perbedaan keinginan, kehendak, kemauan, persamaan, kebutuhan, dan lain-lainnya dipertemukan untuk digerakkan ke arah yang sama. Dengan demikian, berarti di dalam setiap organisasi perbedaan individual dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang sama sebagai kegiatan kepemimpinan. Pada sisi lain,
Organisasi dapat pula terbentuk karena kesamaan sejumlah individu atau merasa memiliki kepentingan yang sama. Dengan berhimpun di dalam suatu kelompok, kesamaan dan kepentingan yang sama itu akan lebih mudah diwujudkan dibandingkan jika perwujudan dilakukan secara individual atau perseorangan. Di dalam kelompok itu muncul seorang pemimpin karena memiliki kelebihan berupa kemampuan kepemimpinannya. Kelompok seperti itu menyusun sendiri posisi jabatan kepemimpinan di lingkungannya sesuai keperluan dan kondisi masing-masing. Seorang pemimpin sebagai individu merupakan suatu kepribadian berhadapan dengan sejumlah individu lainnya yang masing-masing juga merupakan suatu kepribadian. Dalam keadaan seperti itu, seorang pemimpin harus memahami setiap kepribadian berbeda dengan kepribadiannya sendiri. Pemimpin sebagai suatu kepribadian memiliki motivasi yang mungkin tidak sama dengan motivasi anggota kelompoknya, baik dalam mewujudkan kehendak untuk bergabung dan bersatu dalam suatu kelompok, maupun dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam suatu organisasi pemerintah, setiap pemimpin merupakan pribadi sentral yang sangat besar pengaruhnya terhadap pegawainya yang terlihat dalam sikap dan perilakunya pada waktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Khususnya pada bagian umum Setda Kabupaten Merangin, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi sebagai instansi pelayanan publik. Permasalahan yang sering dialami oleh bagian umum Setda Kabupaten Merangin diamati oleh penulis adalah menyangkut bagaimana seorang pemimpin kurang bisa memotivasi para pegawai untuk memahami dan menjadikan suatu pekerjaan bagian dari dirinya dan melakukannya tanpa harus diperintah, serta dalam mengambil keputusan tidak terlaksana dengan semestinya. Kurang meratanya dalam pemberian tugas yang berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan. Sebagian pegawai tidak mempunyai kinerja yang tepat pada bidangnya dan kurang terlaksananya rapat koordinasi secara rutin dan terprogram oleh pemimpin, sehingga menyulitkan untuk mengukur kinerja dari setiap pegawai di bagian umum Setda Kabupaten Merangin. Untuk kesimpulan pada materi ini ialah gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dalam kehidupan berorganisasi, gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Pemimpin haruslah bisa memahami perilaku anggotanya dan tidak bertindak untuk mengambil keputusan sendiri atau secara sepihak di dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya untuk bisa menemukan gaya kepemimpinan yang tepat bagi organisasinya. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diberdaya dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan akhir kata, kami mengucapkan sekian dan terima kasih.